Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak ilmu dan hikmah di dalam Al-Quran, namun hingga kini belum seluruhnya terungkap. Berikut ini sebagian kecil fakta sains yang ditemukan dalam Al-Quran dirangkum dari berbagai sumber. Sebelum lanjut, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu asal mula kehidupan. Fakta bahwa makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air diketahui setelah adanya penemuan mikroskop. Pengetahuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak ratusan tahun yang lalu. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup. Namun Al-Quran membuat pernyataan yang tidak sangat biasa di surat Al-Anbiya ayat 30. Kami membuat semua makhluk hidup dari air. Akankah mereka tidak percaya? Dalam ayat ini disebutkan bahwa air sebagai asal mula semua kehidupan. Semua makhluk hidup terbuat dari sel, dan sel sebagian besar terdiri dari air. Yang kedua yaitu besi diturunkan ke bumi. Besi bukan hal alami bagi bumi dan tidak terbentuk di sini, melainkan turun ke bumi dari luar angkasa. Mungkin terdengar sangat aneh, tapi secara ilmiah ini benar adanya. Para ilmuwan menyebutkan miliaran tahun yang lalu bumi terjebak oleh meteorit. Meteorit ini membawa besi dari bintang jatuh yang meledak. Al-Quran menjelaskan tentang asal muasal besi dalam surat Al-Hadid ayat 25. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Ayat ini menggunakan kata diturunkan untuk merujuk ke besi. Jelas dari ayat tersebut bahwa besi bukanlah material duniawi, melainkan diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Fakta besi turun ke bumi dari luar angkasa adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh ilmuwan primitif abad ke-7. Yang ketiga yaitu perlindungan langit. Sifat perlindungan langit ditemukan oleh penelitian ilmiah yang dilakukan pada abad ke-20. Jauh sebelumnya, Al-Quran telah menjelaskan bahwa langit memainkan peran penting dalam melindungi bumi dari sinar matahari yang mematikan. Jika langit tidak ada, maka radiasi matahari akan membunuh semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Langit juga bertindak seperti selimut yang membungkus bumi untuk melindungi dari dinginnya ruang angkasa. Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 32. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perluasan alam semesta. Di zaman ketika ilmu astronomi masih primitif, perluasan alam semesta telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Fisikawan Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time menulis penemuan alam semesta mengembang adalah salah satu revolusi intelektual besar di abad ke-20. Namun Al-Quran menjelaskan tentang perluasan alam semesta bahkan sebelum teleskop ditemukan. Yang terakhir, pegunungan. Al-Quran menunjukkan gunung memiliki akar yang dalam dengan menggunakan kata pasak untuk menggambarkannya. Faktanya, pegunungan memang memiliki akar yang dalam dan kata pasak adalah deskripsi yang akurat untuk menggambarkannya. Hal ini tercantum dalam surat An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Fakta bahwa pegunungan memiliki tiang yang dalam seperti akar tidak diketahui sampai perkembangan teori lempeng tektonik pada awal abad ke-20. Sebuah buku berjudul Earth, tanda karya dari geografisika Frank Press, menjelaskan bahwa gunung itu seperti tiang dan terkubur jauh di bawah permukaan bumi. Contohnya Gunung Everest yang tingginya kira-kira 9 km di atas tanah memiliki akar yang lebih dalam
lebih dari 125 km. Nah, itulah penjelasan singkat versi Inspirasi Islam. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.